Radio. Selamat pagi dan selamat datang di Titik Balik, tempat kita berbagi cerita yang bisa jadi jalan pulang untuk hati kita. Saya Husnul Hatimah dan hari ini saya nggak sendirian dong pastinya. Udah ada tamu spesial nih di studio kita. Pasti para pendengar udah penasaran kan? Langsung ya kita panggilkan ini dia Kak Ida. Halo Kak Husnul. Halo Kak Ida. Makasih banyak ya udah undang saya datang ke sini Kak. Sama-sama Kak Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Ida? Alhamdulillah kabar baik Kak. Alhamdulillah. Jadi para pendengar kita bakal ngobrolin pertanyaan sederhana tapi dalam banget maknanya. Apa yang bikin tenang? Wah, ini topik yang aku banget sih Kak. Kak Ida, kamu sempat bilang ada satu masa di hidup kamu yang justru terasa kosong meskipun kelihatannya itu sibuk dan berhasil banget dilihat orang-orang. Bisa nggak sih Kak ceritain sedikit gimana perasaan kamu dalam memasuki fase itu? Bisa banget Kak, bisa banget. Jadi waktu itu saya kerja terus kan Kak. Sibuk gitulah. Mungkin dari pagi sampai malam kerja Waduh, terus. full banget ya Kak Ida? Iya, betul. Semua orang lihat itu aku sukses. Tapi saya sendiri ngerasa hampa gitu Kak. Oh iya. Ada yang kurang gitu, nggak tahu apa. Sampai akhirnya saya ngambil jeda. Kayak mungkin saya situ ngambil cuti ya Kak. Di situ aku pelan-pelan mulai lagi sholat tepat waktu, baca Al-Quran, dan ada di mana aku diam dulu buat dengerin hati sendiri. Dari situ pelan-pelan tenang itu datang. Terus kapan sih Kak Ida ini ngerasa momen itu kembali menjadi titik balik? Di situ aku udah mulai sadar kan, ternyata doa-doa yang selama ini saya lantunkan itu nggak pernah kosong. Gak pernah kosong ya Kak Ida? Iya, jawaban Allah mungkin nggak instan atau seperti yang aku mau, tetapi alhamdulillah selalu cukup untuk diri aku gitu Kak. Nah dari situ aku udah mulai ngerasa tenang, ada rasa yakin juga, walaupun ya hidup tetap dinamis gitu Kak. Tetap dinamis. Ya betul. Masya Allah, ini dalam banget sih Kak Ida. Saya jadi ingat ayat di surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita bisa jadi tenang. Ternyata tenang itu bukan karena semua masalah selesai ya para pendengar, tapi karena kita sadar bahwa Allah nggak pernah ninggalin kita. Benar banget Kak, itu benar banget. Apalagi waktu salat atau sikir-sikir malam ya. Rasanya itu kita itu kayak dipeluk meskipun nggak ada yang lihat. Di situ kadang aku ngerasa kan kalau malam itu aku udah sholat isya, terus duduk-duduk di atas sajadah, berdiam diri sambil curhatkan kepada Allah. Ternyata rasanya itu Sangat tenang. sangat tenang. Rasanya itu kita ngerasain bahagianya itu 2 kali lipat kalau misalnya kita curhat sama teman gitu. Wah, rasanya tenang banget ya pastinya Kak Ida. Benar banget, rasanya tuh tenang banget. Aku tuh selalu setelah merasakan hal itu aku selalu ngelakuin itu. Setiap malam aku selalu duduk, berdiam diri, cerita, ngadu sama Tuhan. Ya Allah, hari ini aku gini gitu. Gini. Rasanya tuh kayak Allah tuh ada di depan aku gitu. Dia yang kayak dengerin aku, liatin aku, ngasihin aku saran gitu. Pokoknya rasanya tenang banget deh, nggak ada hal yang paling tenang selain itu menurut aku ya Kak. Masya Allah, sangat dalam ya Kak Ida. Nah, dari kisah Kak Ida tadi mungkin ada tanggapan atau komentar dari pendengar yang ada di rumah atau dimanapun berada.
Wah, ternyata banyak banget ya teman-teman di luar sana yang excited banget dengerin kita di sini ngomong ya Kak Husnul. Betul banget Kak Ida. Nah saat ini kita juga dapat beberapa komentar dari pendengar di live siaran kita kali ini Kak Ida. Coba kita baca ya. Oke, komentar pertama dari Kak Rizky ya yang mengatakan gue pikir tenang itu pas semua lancar. Ternyata tenang bisa datang justru waktu semuanya kacau. Tapi kita sadar Allah ada. Wah, itu relate banget. Kadang justru di titik paling rapuh kita itu kita nemu Allah dengan cara yang paling jujur gitu Setuju Kak. sih Kak Ida, setuju. Bener kan? Benar. Selanjutnya dari Kak Fitrianas yang mengatakan tenang itu saat bisa sujud tanpa buru-buru. Rasanya tuh kayak nemu rumah di hati. Bener banget Kak Husnul. Sebenarnya tuh kita tuh sebagai makhluk ciptaan itu yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Ngapain juga Tuhan butuh kita? Pada dasarnya kita kan yang diciptakan sama Tuhan. Nah, hanya titipan ya Kak Ida. Ya betul banget. Dan aku dulu sempat berada di orang-orang yang apa-apa itu nggak perlu inilah. Padahal dengan mengingat Tuhan pun itu insya Allah urusan kita itu semua dilancarkan gitu Kak. Kayak hal apapun yang kita lakukan di luar sana atau apapun yang akan kita lakukan ke depannya dan melibatkan Tuhan itu insya Allah hal yang kita lakukan itu pasti bakalan sukses gitu, bakalan lancar, dilancarkan sama Tuhan. Kayak gitu Kak. Iya. Jadi, apa yang bikin tenang? Jawabannya mungkin berbeda-beda ya para pendengar, tapi intinya kita semua butuh pulang ke jalan Allah. Betul banget Kak Husnul. Mungkin kita bisa mulai dari hal yang kecil-kecil dulu ya. Yang pertama mungkin kita bisa salatnya yang nggak ditunda gitu. Doanya yang jujur atau sekedar duduk diam sambil nyebut nama Allah gitu. Seperti bersikir ya Kak Ida. Ya benar banget. Mungkin Kak Ida punya motivasi atau kata-kata gitu. Iya betul. Aku bukan motivasi sih, lebih ke kata-kata saat ini. Kata-kata. Ya. Di ruang ini nggak ada yang sempurna. Cuma ada yang pengen didengar. Wah, kata-kata tadi ngefeel banget nih teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Ida. Makasih banyak juga Kak Husnul udah undang aku ke sini Kak. Oke, terima kasih buat kamu yang udah dengerin titik balik dan buat teman-teman yang udah berpartisipasi juga di live siaran kali ini. Jangan lupa share podcast ini ke temanmu, tulis pendapatmu di komentar YouTube dan sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.